Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di Nandespi Channel. Baik, kali ini kita akan bahas tuntas ya di bab 3 untuk seminar proposal ya. Semoga channel ini benar-benar menjadi salah satu referensi bagi kawan-kawan ya untuk menambah ilmu, menambah sumber untuk melatih diri untuk persiapan seminar proposal. Baik, yang pertama ya kawan-kawan, yang biasa ditanyakan oleh dosen kita di bab 3 itu adalah tempat dan waktu penelitian. Nampaknya sepele ya kawan-kawan ya, karena tempat dan waktu itu kan memang sudah kita tulis di bab 3 di proposal kita di poin pertama biasanya. Tapi kadang dosen kita ya nanya gitu, pengen tahu itu. Jadi kita jawab dengan apa yang kita tulis ya kawan-kawan ya. Jadi ini saya contohkan ya, contoh ya. Kalau ditanya misalnya dosen nanya kan, oh ya kamu meneliti ini di mana kamu meneliti ya kan, ya udah kita jawab ya. Ini saya contohkan, yaitu penelitian ini dilakukan di SMA 1 Pulau Merbau yang beralamat di Jalan Sekolah Desa Kuala Merbau pada tahun ajaran 2020-2021 ya kawan-kawan ya. Nanti ada lagi pertanyaan susulan biasanya kalau ditanya tempat waktu ini. Pertanyaannya mengapa kamu meneliti di sekolah itu? Tadi saya contohkan sekolah ya, karena judulnya adalah model pembelajaran ya. Contohnya pertanyaan susulan biasanya. Kalau ditanya tentang tempat dan waktu itu biasanya ada pertanyaan susulan. Mengapa kamu memilih meneliti di sekolah itu? Maka jawabannya, kalau saya jawab waktu saya proposal dulu, jawabnya karena fenomenanya saya temukan di sekolah tersebut, karena kebetulan saya observasi di sana dan masalah fenomena atau masalah ya ada di sekolah tersebut, sehingga saya meneliti di sekolah tersebut. Kebetulan saya PPL di sana sekalian observasi ya. Jadi kawan-kawan sesuaikan aja, penyesuaian aja dengan judul proposal kawan-kawan. Nah, alasan kedua bisa mungkin untuk memperkuat bahwa mungkin kawan-kawan meneliti ya di tempat lain, bisa aja kita katakan bahwa tempat tersebut selain sudah kita observasi, tempat tersebut dekat dengan tempat tinggal kita, sehingga mempermudahkan kita untuk melakukan penelitian di sana. Karena kan percuma juga kan kalau kita meneliti tempatnya jauh dan itu mempersulit kita untuk meneliti gitu. Tadi yang penting poinnya adalah kita menemukan fenomena, masalahnya kita temukan di sekolah tersebut. Sekolah tersebut dengan observasi ya. Mungkin itu jawaban bisa membantu kawan-kawannya. Nanti kawan-kawan tinggal menyesuaikan aja dengan judul kawan-kawan. Selanjutnya yang sering ditanyakan oleh dosen kita di bab 3 itu masalah desain penelitian ya kawan-kawan ya. Jadi kalau masalah desain penelitian ini kawan-kawan harus siap ya menjelaskan di depan dosen. Jadi ini saya contohkan ya kawan-kawan ya. Saya contohkan dengan judul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe number head together ya kawan-kawan. Jadi penelitian ini berbentuk eksperimen kuasi kawan-kawan, karena untuk melihat sebab akibat ya, diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan. Karena ini kan metode kooperatif kan. Jadi di dalam penelitian nanti ada namanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kelas eksperimen ini adalah kelas yang kita berikan perlakuan, yaitu dengan mengajar nanti dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe number head together. Sedangkan kelas kontrol ini ya diberi model pembelajaran konvensional. Jadi untuk melihat perbandingan apakah ada pengaruh atau tidak, maka awal pembelajaran kelas kontrol dan kelas eksperimen ini nantinya akan kita beri pretest ya sebelum penelitian dimulai. Nah, setelah diberi pretest kemudian masuk proses belajar mengajar, maka kelas eksperimen ini kita mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif, dan kelas kontrol ini kita menggunakan model pembelajaran konvensional atau ceramah ya. Nah, di akhir pembelajaran, di akhir pertemuan, maka kita akan melakukan post test ya, ujian akhir ya, post test ya dari penelitian. Nah, apakah ada pengaruh atau tidak model pembelajaran kooperatif terhadap siswa dibandingkan model pembelajaran konvensional terhadap siswa yang kita ajar. Nah, itulah desain penelitian ya, desain penelitian saya. Nah, kawan-kawan tinggal mengkondisikan saja dengan judul proposal kawan-kawan ya. Maaf ya kawan-kawan,
kalau bahasa yang saya gunakan kawan-kawan tidak mengerti, tapi setidaknya itu adalah gambaran ya, yang bisa kawan-kawan jadikan referensi ya kawan-kawan. Pertanyaan selanjutnya ya kawan-kawan yang sering ditanyakan oleh dosen kita di bab 3 adalah mengenai populasi dan sampel ya. Biasanya kan dosen kan sengaja ya nanya kan, mau melihat sejauh mana pengetahuan kita. Kadang dia tanya populasi itu apa, sampel itu apa, jadi bedanya apa? Sering ditanya seperti itu. Mungkin yang orang biasa mungkin itu pertanyaan yang sepele ya, tapi kadang kita karena kita grogi atau bagaimana, kadang kita lupa bahwa sampel itu apa, populasi itu apa. Jadi ya harus tahu ya kawan-kawan ya. Jadi tinggal jelaskan aja bahwa populasi itu adalah totalitas dari semua objek ya yang pada nantinya akan diteliti. Nah, sedangkan sampel merupakan bagian kecil ya dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan dan penelitian lantaran dianggap mampu mewakili populasi. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, apa itu populasi, apa itu sampel, kawan-kawan bisa mempersiapkan dari sekarang ya, karena biasanya pertanyaan seperti itu ada kawan-kawan, biasanya pasti ada. Jadi kita contohkan ya, populasi pada penelitian tadi ya, number head together ya, populasi pada penelitian ini adalah kelas 10 IPS SMA 1 Pulau Merbau. Nah, sedangkan sampelnya itu pada penelitian ini adalah kelas 10 IPS 5 dan IPS 6 gitu. Jadi misalnya sekolah itu kita meneliti di kelas 10, ada 6 kelas gitu di kelas 10 itu. Nah, 6 kelas semua itu populasi. Jadi yang sampel itu yang 2 kelas, yaitu 2 kelas 10 dan kelas 10 5 IPS 5 dan kelas 10 IPS 6 ya kawan-kawan ya. Nah, itu belum lagi ditanya sama dosen bagaimana cara kamu mengambil sampel. Nah, itu nanti kawan-kawan bisa jelaskan ya. Ini pertanyaan ini cuma gambaran untuk mengingat, untuk sama-sama mengingat bahwa pertanyaan seperti ini pasti ditanyakan. Jadi semangat ya kawan-kawannya untuk mempersiapkan jawaban terbaik dari kawan-kawan. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang teknik pengumpulan data ya kawan-kawan ya. Jadi ini sering juga ditanya mengenai teknik pengumpulan data bagaimana. Jadi teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpul informasi ya atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi dengan teknik apa kita mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang ada di lapangan itu ditanya. Nah, kita contohkan ya, ini judul skripsinya adalah pengaruh ya model pembelajaran kooperatif tipe number head together ya terhadap hasil belajar. Nah, teknik pengumpulan datanya yang pertama dari hasil belajar ya. Nah, dari hasil belajar ini adalah ketika melakukan penelitian, sebelum melakukan penelitian dan sudah, maka dilakukan pretest ya, ujian ya, pretest dan post-test ya, dilakukan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan metode pembelajaran kooperatif ya dengan metode pembelajaran konvensional di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, dari hasil pretest dan post-test itulah nantinya kita dapat mengumpulkan data kan, informasi di lapangan. Yang kedua, lembar observasi guru ya. Jadi lembar observasi guru ini yaitu dikumpulkan guru biasanya melalui pengamatan ya selama proses pembelajaran. Ini contoh ya kawan-kawan ya. Jadi dari pengamatan lembar observasi inilah nanti guru akan mengetahui perkembangan perilaku siswa ya. Kemudian dari dokumentasi ya. Nah, teknik dokumentasi ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan ya, pelaksanaan bahwa kita ini melakukan penelitian ya. Di judul proposal tadi ya, bahwa teknik pengumpulan data itu dari hasil belajar, kemudian dari lembar observasi, kemudian didapatkan juga dari dokumentasi ya kan, dokumentasi sebagai bahan informasi data ya. Dan yang biasa ditanyakan adalah instrumen ya, instrumen penelitian. Instrumen ini alat-alat ya kawan-kawan ya, alat-alat yang kita perlukan, yang kita gunakan saat kita melakukan penelitian, saat kita mengumpulkan data. Contohnya kalau pengaruh ya, kalau contohnya kalau
judul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe number head together, itu instrumen penelitiannya itu silabus ya kawan-kawan, karena kita mengajar silabus, terus kita menggunakan instrumen RPP juga, terus kita menggunakan instrumen LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi kawan-kawan menyesuaikan aja dengan judul kawan-kawan. Jadi dari apa alat-alat ya atau instrumen apa yang kawan-kawan gunakan untuk mendapatkan data ya, untuk mendapatkan data. Terus yang biasa ditanyakan juga di bab 3 dalam seminar proposal itu masalah teknik analisis data yang kawan-kawan. Jadi kita menganalisis data itu apa-apa saja yang kita gunakan gitu. Jadi apapun judul penelitian kawan-kawan ya, jadi pasti disesuaikan saat kawan-kawan bimbingan. Tapi di sini saya mengingatkan kawan-kawan ya, karena ini ya yang sering ditanya juga. Jadi kawan-kawan siapkan saja. Ini contohnya ya, contohnya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe number head together terhadap hasil belajar siswa. Itu teknik analisis datanya, yang pertama aktivitas guru dan siswa ya, kemudian aktivitas guru dan siswa ini melalui observasi, kemudian data yang kita dapatkan tadi, data pretest dan proses itu baru kita gunakan uji homogenitas, terus uji beda, terus uji data pencapaian. Nah, dari itu semua nanti dapatlah kita simpulkan dari hasil penelitian kita. Nah, semangat kawan-kawan ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dengan kemampuan saya yang terbatas ini. Mudah-mudahan informasi sedikit ini menambah referensi kawan-kawan untuk mempersiapkan diri ya kawan-kawan. Semangat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.